Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita dapat berkah ya pagi ini, kita ada podcast pagi Success Tips for You. Baiklah, Bang Aswar. Halo. Halo. Oke. Ini gimana kabarnya? Masih di rumah sakit, udah agak baikan, tapi masih belum bisa BAB. Masih kemarin sempat udah keluar dikit, tapi belum keluar lagi. Mohon doanya juga ya, transferan energinya. Oke, sebelum kita mulai, doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ambil weekend kita obrolan. Ya, ini kita review ya. Kita review. Nggak apa-apa kita hubungkan ke sini saja gitu ya. Nggak hadir tapi kita tetap coba bahas. Jadi memang kita kembali lagi kan ke hipotesis awalnya ya. Hipotesis awal. Ada dua, hipotesis non-dual itu bisa dipahami untuk what am I gitu ya. Lalu kemudian tuh bagaimana perilaku itu dipahami. Kan dua hal yang berbeda. Ini transenden. Ini kan seseorang gitu ya. Kalau memahami perilaku berarti kan determinan. Determinan perilaku berarti kita memahaminya sebab akibat, potensial aktual atau sebab akibat. Ini kan hipotesisnya. Nah, itu memang kalau kita tidak terbiasa dengan hipotesis itu, kita sangat ketergantungan pada seseorang. Jadi di bawah level 200, kita sangat tergantung pada orang lain. Nah, kita itu terus seperti itu gitu loh, dibudayakan seperti itu. Harusnya kan ketergantungan pada orang lain itu kemudian ditransformasi, dievolusikan untuk ke hipotesis gitu. Jadi kita mengatakan benar itu bukan karena meniru, tetapi karena konsekuensi dari hipotesisnya gitu kan. Seperti itu. Ini yang yang perlu dilatih di masyarakat kita. Seperti itu. Itu persoalannya itu. Nah, ketika kita selalu mengikuti meniru ya, bukan meniru seseorang. Nah, itu kita nggak punya kebebasan di situ. Seperti itu. Nggak punya kebebasan. Jadi ini dibiasakan berpikir hipotesis, termasuk dalam keadaan sakit. Termasuk dalam keadaan sakit. Nah, ingatan kita kan kalau dalam keadaan sakit itu sangat tergantung dengan seseorang. Itu kan waktu kecil kita ya bisanya begitu.
Jadi imprint itu. Ketika sakit, yang dibayangkan tuh seseorang. Yang dibayangkan seseorang. Dan itu memang harus dilatih gitu ya. Ketika sakit itu yang dihidupkan hipotesis. Seperti itu. Yang dibayangkan tuh hipotesis. Bagaimana hipotesis tadi itu kemudian merespon apa namanya keadaan kita gitu ya, seperti itu. Dan ya itu tadi pemrograman sosial ketika sakit yang kamu butuhkan itu perawat dan obat gitu loh, kematerial lagi. Hipotesis tidak perlu. Itu memang makanya di saat sakit ya pikiran kita itu ya pikiran sadarnya itu off. Padahal disitulah harusnya itu pikiran tuh hidup, kesadaran spiritual tuh hidup. Nah, itu akibat salah satunya ya. Salah satunya adalah kita selama ini memahami ilmu itu sebagai mata pelajaran. Bukan sebagai kesadaran. Harusnya kan ketika dalam keadaan krisis, yang kita nyalakan itu cahaya spiritual, hipotesis itu. Ya kan? Tapi itu butuh ini ya, butuh apa? Ya butuh dilatih. Butuh dilatih. Dulu kita waktu sakit di kampung itu pokoknya dilatih baca kuluhu pokoknya 100 kali. Terus kamu baca gitu ya. Baca aja terus. Saya pernah sakit 40 hari itu baca kuluhu, temannya itu ya kuluhu gitu. Bangun baca kuluhu terus saja. Karena kami di kampung tuh nggak ada dokter, nggak ada obat-obatan. Adanya ya imam itu, imam ya datang pagi, gimana baca kuluhu hari ini? Ya 100 kali. Datang besok datang lagi, gimana kemarin dibaca 100 kali. Seperti itu. Dan itu ya apa namanya? Ya itu yang penting ya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Ya tetap dinyalakan hipotesisnya gitu. Jangan sakit terus harus tidak berdaya, itu kan ingatan masa kecil gitu kan. Jadi sakit itu nggak harus tidak berdaya, itu loh yang program bahwa sakit berarti saya tidak berdaya. Itu kan persoalan beliefnya itu. Jadi sakit berarti saya tidak berdaya. Nah ini kan salah. Ya, tuh. Sakit itu kan gejala. Kenapa sayanya menjadi tidak berdaya? Itu kan persoalan keyakinan waktu kecil. Nature lemah, saya adalah tubuh. Saya tidak berdaya ini artinya kan apa ya? Bisa dimulai. Kenapa kok muncul saya tidak berdaya?
Saya tidak berdayanya ini kenapa kok sampai muncul saya tidak berdaya? Karena pertama itu diawali bahwa seperti semalam di kuliah itu ya, di kuliah Nyakotoni, kemampuan pertama kita itu adalah kemampuan memiliki tubuh. Ya, ingatan intuitif. Kemampuan pertama kita adalah kemampuan merasa memiliki. Memiliki tubuh. Kemudian tubuh kita diserang penyakit. Akhirnya kan memiliki penyakit. Dan saya tidak berdaya pada penyakit ini. Karena penyakit ini bukan saya yang ciptakan. Gitu ya. Dari situ tuh. Rasa memiliki tubuh, kemudian tuh akhirnya berubah menjadi rasa memiliki penyakit. Di situ dia tidak berdaya sudah. Dikuasai oleh penyakit. Seperti itu. Dari situ. Dan rasa memiliki tubuh itu lama itu, memorinya banyak. Sejak kecil, sejak bisa menggerakkan tubuh itu loh, bisa ternyata. Itu kan kesadaran ego itu kan dimulai dari situ. Lalu kemudian rasa memiliki status, rasa memiliki kekuasaan, rasa memiliki kebenaran, itu kemampuan-kemampuan ego. Jadi apa kemampuan ego? Rasa memiliki toh. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh ego. Memiliki. Jadi itu ya. Jadi saya tidak berdaya ini berangkat dari rasa memiliki tubuh. Artinya saya adalah tubuh gitu ya. Di situ secara epistemologis itu rapuh. Ada kerapuhan epistemologis. Secara epistemologis berarti dia merasa hanya materi dan rasa sayanya itu muncul ketika dia bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi rasa sayanya itu. Seperti itu. Jadi di situ kemudian tubuh ada, maka saya ada gitu ya. Apa benar begitu? Maka membutuhkan pengetahuan filsafat ya tentang diri. Apakah diri ini, kesadaran adanya diri itu setelah kita bisa menggunakan tubuh. Secara evolusioner memang begitu. Ya kan? Kita kan mulai merasa ada itu ketika bisa menggerakkan tubuh. Situ kemudian tubuh ini kita anggap sebagai sandaran eksistensi kita. Habis itu kemudian naik status sebagai sandaran eksistensi. Naik lagi ke kekuasaan. Itu poinnya ya. Jadi yang harus dilepaskan tuh adalah ya saya bukan tubuh, tetapi ini jangan sampai hanya saya bukan tubuh. Artinya di situ ada keterpisahan juga. Ada saya sendiri, tubuh sendiri. Ini nanti nggak selesai, meriang ini tubuhnya. Mestinya itu ya betul, saya bukan tubuh. Tapi di situ saya itu transenden, tubuh ada di dalam diri saya. Atau bisa juga disebut
tubuh ini adalah aspek spirit, aspek transenden yang indrawi. Biar dia terpisah dia. Jadi seperti itu. Kalau saya hanya saya bukan tubuh, maka itu bisa terpisah gitu ya. Seperti itu. Ini membutuhkan definisi baru, ya, integrasi. Apa sih hubungan spirit dengan tubuh? Tubuh itu aspek spirit yang indrawi. Itulah gunanya kita belajar filsafat, ya. Nggak hanya contohnya. Ya kan, itulah gunanya kita belajar filsafat. Seperti itu. Itu ya Mas Jamim. Siap, Bang. Jadi ini perlu rekontekstualisasi ya. Dan itu rekontekstualisasi itu dimulai dari, itu kan pekerjaan konseptual sampai realisasinya. Kalau kita lihat apa evolusi dari pikiran kan pertama perseptual mind. Kemudian reseptual. Ini harus kemudian tuh konseptual. Jadi salah besar itu kalau orang ngomong teori. Loh, itu justru dari situ itu. Konseptual mind itu penting. Bayangin kalau orang bikin gedung tinggi 40 tingkat nggak pakai konsep. Itu bagaimana? Lalu kemudian itu dari konseptual mind terrealisasi. Kalau konseptual mind itu sudah terrealisasi, ya dia menjadi, ya dia kemudian bisa bersaksi. Seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi perlu pada tataran konseptual itu harus tuntas dulu hipotesis-hipotesis, value, pola pikirnya itu harus jelas dulu. Kalau sudah jelas, selesai, tinggal direalisasikan. Itu baru jadi. Kalau dari awal teori, berarti paling nggak ya di sini aja dia. Nah itulah bangsa kita itu masih maunya trial and error. Lo ngopo kok trial error itu? Gunanya sains tuh itu apa? Kan mengurangi trial error itu. Bisa dikonsepkan dulu sebelum dipraktekkan. Kan begitu. Tapi praktek itu zaman dulu belum ada sains. praktek salah. Sekarang ada sains, ada pengukuran, ada prediksi, ada eksperimen, gitu kan. Udah ada semacam itu. Seperti itu. Kira-kira gitu. Ya, oke, itu dulu. Tetap apa namanya itu? Ya filsafat penting ya.
Kalau orang nggak berfilsafat gimana? Mau memahami hipotesis gitu ya, mau membangun apa kerangka pemikiran, asumsi kan harus filsafat. Seperti itu. Oke ya, Mas Camim. Ya Kang. Itu dulu bahwa filsafat itu. Oh, ini ada yang nanya nih, bagus. Silakan Kamila. Oh, pakai chat aja nggak apa-apa. Atau bisa dihidupin mic-nya, udah saya buka. Halo Kak Kamila. Halo. Siap. Silakan Kak. Udah ya? Udah dengar suaranya? Udah Kak, silakan. Oh ya. Assalamualaikum Bang Aswan, Mas Camim. Halo. Assalamualaikum Bang Aswan, Mas Camim. Ini mau nanya yang kan sekarang lagi ngetrend itu tuh Bang, kayaknya kecenderungan mindfulness. Nah, gimana tuh caranya kalau lagi sakit, kita tuh baca zikir, tapi pikiran kita tuh hadir. Itu setuju nggak dengan kecenderungan yang sekarang ngetrend yang mindfulness, apalah gitu, nafas, perhatikan nafas. Halo? Ya, oke. Gitu. Terus juga ini, Bang, kan di pelajaran consciousness itu kan ada pikiran bawah sadar, pikiran sadar, dan supra sadar ya. Halo. Oke, lanjut. Terus kan kalau kan setahu dan sepengalaman saya kan perubahan itu adanya di kesadaran yang di pikiran sadar, sementara ego itu kan di pikiran bawah sadar. Yang menurut Abang yang transenden ini yang di supra sadarkah yang kita langsung dapat voice dari Allah gitu? Oke. Saya paham maksudnya. Iya. Itu sih yang makin jadi itu Bang. Makasih ya Bang ya. Oke. Jadi gini. Tapi ini teman-teman tuh perlu hati-hati membaca buku. Buku itu ada yang dalam rangka science development gitu ya, membangun ilmu. Jadi kalau belajar consciousness itu untuk menemukan diri ya. Namanya diri itu nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi yang kayak tadi itu ilmu namanya, bukan diri. Pikiran sadar itu ilmu ya. Itu ilmu. Jadi antara ilmu dengan itu tadi itu kan ilmu psikologi namanya tuh. Nah, di dalam belajar consciousness itu diri dia. Diri itu konsepnya hanya ada dua. Dualitasnya itu diri itu bisa sebagai transenden, bisa sebagai yang seseorang, nggak ada pikiran gitu di situ. Ilmu psikologi ya begitu. Develop ilmu pikiran sadar, tugasnya ini, bawah sadar ini. Ini ribut ya. Siapa itu ya? Kok berisik? Di belakang sampean, Kang? Enggak. Udah. Jadi yang pikiran sadar, bawah sadar, atas sadar, sadar itu kan aswar, ya toh? Diri yang perform itu aswar. Aswar ini kemudian tinggal aswar yang A besar atau A kecil. Di consciousness itu gitu. Itu tujuannya untuk menemukan diri gitu.
Kalau yang tadi itu ilmu psikologi, memahami pikiran manusia. Itu namanya paham strukturalis. Aliran strukturalis itu membagi-bagi semacam itu, dibuat struktur. Padahal kan kita ini totalitas gitu ya. Totalitas. Nah, seperti itu. Jadi beda ilmu, beda konstruksinya gitu ya. Makanya saya ketika dibagi-bagi begitu, ya paham itu, tapi kan itu hanya untuk menjelaskan pengalaman ya. Tapi kalau diri itu yang mengalami. Yang mengalami. Oke, itu satu. Soal mindfulness. Nah itu makanya itu perlu saya kalau nggak ada konsepnya itu bingung gitu loh, mana basicnya gitu. Tahu praktek sadar napas, apa maksudnya? Jangan-jangan tuh napas tuh, kata napas itu adalah sebuah simbolisasi dari life, ya toh? Sadar pada kehidupan, artinya sadar transenden gitu. Bukan napas dalam pengertian tuh gerak mekanis, tarik napas, breathe in, breathe out gitu kan. Itu kan jangan-jangan tuh bukan itu gitu. Tapi itu biarkanlah ya. Kita tidak usah ke sana. Ya usah juga mengkritisi prakteknya, udah biarin. Napas yang dimaksud ini apa dulu definisinya gitu. Jangan-jangan itu adalah simbol dari life. Kalau sadar life itu transenden. Seperti itu. Seperti itu. Artinya disuruh hadir sebagai transenden gitu ya. Tapi kan tidak pernah dimulai dari definisi, langsung praktek ya. Ya gimana? Ya sudahlah, kita fokus saja pada konsep kita ya. Harus ada konsepnya biar bisa dikoreksi, bisa ini gitu ya. Kalau nggak ada konsep itu ribet. Kalau hanya breathe in, breathe out, itu mekanis gitu. Itu masih dalam ruang, masih seseorang. Tapi ada juga, saya pernah ketemu teman, napas itu simbol dari life. Tidak ada napas, tidak ada gerak mekanis, ya toh? Ada filsafatnya gitu. Kalau tidak ada napas, seluruh mekanis tubuh tidak berjalan. Maka sadari life, bukan mekanisnya. Itu pakai filosofis gitu. Tapi kalau nggak pakai filosofis ya piye gitu. Gimana gitu loh. Kok main praktek tanpa konsep itu, terus bagaimana mengukur kalau praktek kita benar gitu kan? Apa ukurannya kalau praktek kita benar? Kan konsepnya. Seperti itu. Saya kira itu ya, tapi ya itu biarkanlah, itu tanggung jawab yang mereka gitu ya. Saya gitu aja. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, kalau ada yang belum paham atau bisa tanya-tanya, boleh di grup atau di komen channel Evolusi Jiwa bisa. Oke, terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.